Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Oday Akras lahir di Palestina. Walau asli warga Palestina, Oday belum pernah menginjakan kaki di Masjidil Aqsa. Jadi Bang Oday nggak bisa akses ke Aqsa? Nggak bisa. Nggak bisa. Sampai sekarang saya belum pernah melihat Aqsa. Segenting apa sih kondisi di sana? Yuk saksikan kisahnya hanya di Cerita Untungs. Teman-teman semua pasti sudah tahu apa yang terjadi di dunia. Di dunia sekarang sedang bersedih. Saudara-saudara kita sedang mengalami yang namanya genocide. Ya, genocide ini bisa terjadi di kehidupan modern ini. Saya rasa sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi ternyata memang itulah benih-benih evil itu ada di mana-mana. Saudara kita yang ada di, mungkin saya sebutnya ya, saudara Pak Le saya ya. Kita tuh sampai harus berkomunikasi secara baik. Ini buktikan apa? Karena umat muslim belum ada kemampuan apa-apa nih. Ayo wake up gitu ya. Nah sekarang, alhamdulillah, kita sudah bersama saudara kita, teman kita asli langsung warga GZ. Masya Allah, beliau udah ada di sini dan teman-teman sudah tahu karena beliau pernah jadi salah satu tamu kita di episode Kalau Jodoh Nggak Kemana. Ini dia Oday Akras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini warga asli sana nih. Jadi bukan kaleng-kaleng. Tamunya ini bukan seseorang yang punya denger katanya-katanya. Gitu. Tentunya juga dengan segala keterbatasan yang kita jaga agar semua informasi bisa masuk nih. Lahir di mana? Ya di Gaza. Gaza ya. Gaza. Gaza ya. Gaza ya. Khan Yunis. Gaza Selatan. Gaza Selatan ya. Ya. Dan kondisi ketika kemudian pindah ke Indonesia, kondisinya sama sekarang lebih parah man. Ya sekarang itu yang paling parah saat ini. Sekarang selama 75 tahun, sekarang adalah kondisi terparah yang di... Sebenarnya negara Wahyudi itu sudah kan bangun 75 tahun ya. Dan saat berdiri banyak korban dari saudara kita ya, banyak. Jadi selama 75 tahun itu sekitar ratusan ribu korban dari saudara-saudara. Korban meninggal? Iya, dibunuh langsung gitu, banyak. Dan itu ada buktinya banyak juga. Banyak kamera, banyak evidence, tapi tetap nggak ada pengadilan. Iya, pengadilan di langit saja. Oh, gitu. Jadi pembunuhan di jalan itu udah biasa di sana? Iya, sangat biasa. Di TV, di sosmed, dimanapun itu ada, nggak perlu cari bukti gitu, secara terang-terang gitu. Dan mereka ini bangga saat membunuh saudara kita itu, mereka bangga juga. Dan itu mereka ngomong, pemimpinnya sendiri yang ngomong bahwa darah mereka itu lebih suci daripada darah yang lain gitu. Mereka pantas untuk hidup di dunia ini, lebih pantas gitu. Kalau misalkan ada pilihan siapa yang hidup, ya mereka menganggap diri sendiri itu lebih suci untuk hidup di dunia ini gitu. Jadi menghabisi orang gitu. etnis berbeda itu hal yang biasa. Bahkan di 75 tahun yang lalu tanah kita ini diambil gitu, terang-terang diambil dan mengusir saudara kita dari sana. Saudara kita ini pergi ke Lebanon, ke Jordan, ke negara-negara yang sekitar tanah kita di sana ya. Sampai saat ini 75 tahun belum bisa kembali. Ada yang sudah menjadi korban dan ada yang bisa selamat, ada keluar. Sekarang cucunya, anaknya semuanya masih di luar, bahkan lahir di negara lain ya. Saya termasuk saya itu, kakek saya itu 75 tahun dia keluar dari tanah itu, tapi hijrah di dalam negeri ke Gaza. Jadi saya asli gitu, bukan dari Gaza, bukan. Tetapi insya Allah nanti kalau sudah kita merdeka, insya Allah saya akan kembali lagi ke dalam sana gitu, ke tanahku ya. Jadi 15 tahun yang terakhir itu yang paling parah saat ini gitu. Kalau kita bilang 15 tahun yang terakhir. Kenapa? Karena beberapa
konflik yang terjadi di 15 tahun yang lalu, sekitar 5 yang besar ya, kita bilang yang besar. Ada 3 yang saya sudah saat masih di Gaza sudah masih Masih di sana? Masih di sana ya. Yang 2008 saya masih anak kecil, 2011, 2012 itu di bulan Desember. Yang ketiga 2014 yang 50 hari itu. 5.000 jiwa yang 5.000 ya. Sekarang udah 5.000 sekarang. Sekarang di dalam 15 hari saja itu 5.000. Yang 2014 itu 5.000 di dalam 50 hari lebih gitu. Jadi sekarang ini terbesar. Luar biasa, iya. Dan sekarang sudah yang dihancurkan oleh Wahyudi itu sekitar 50.000 rumah. Jadi 75 tahun yang lalu itu kalau nggak salah tragedinya Nakba namanya ya? Ini ya Nakbah, hari Nakbah. Nah, ya. Waktu Nakbah itu sama sekarang kejam mana? Apa sama? Enggak, Nakbah pasti. Pasti kejam. Iya, pasti. Karena pembantaian dulu ya? Iya, karena juga saudara kita itu keluar dari tanahnya ke negara-negara yang saya sebut. Tapi sekarang alhamdulillah orang Palestina itu sudah lebih cerdas dan lebih kuat. Dan minimum punya kekuatan untuk membela diri sendiri ya. Sekarang sudah nggak akan salah lagi seperti kemarin dijanji. Itu kan hari Nakbah itu sebenarnya beberapa sesi ada di ceritanya. Bukan hanya penjajahan yang ini, tetapi juga ada perjanjian dari saudara-saudara kita yang dari Arab untuk silahkan keluar sebentar aja gitu. Kita mau melawan ini tentaranya, terus habis itu balik lagi gitu. Janji manis kalau kita bilang gitu. Ternyata pas keluar. Tapi itu bohong gitu, bohong dan PHP kalau saya bilang PHP ya, memberi perharapan palsu gitu. Akhirnya keluar dari rumahnya percaya bahwa ada yang membela gitu. Sampai saat ini 75 tahun sudah melahirkan, ada cucunya, ini belum bisa kembali. Tapi sekarang alhamdulillah Gaza, khususnya orang Gaza ya, sudah cerdas, sudah belajari apa yang terjadi di Nakbah. Sekarang kan ada ceritanya mau hijrah juga, mau mengusirkan orang-orang tinggal di sana ke Mesir, ke Sinia itu. Tapi orang saudara kita di sana menolak dan tidak mau keluar dari rumahnya. Bahkan kita meninggal di rumah kita, hancurkanlah rumah kita atas kepala kita, tapi kita nggak mau keluar. Nggak mau pergi. Insya Allah kalau pergi kita kembali lagi ke tanah kita. Kalau pergi ya, kembali ke tanah kita yang sudah 75 tahun di bawah penjajahan gitu. Sebenarnya ini berarti kayak penggulangan sih sebenarnya kan. Ketika minggir dulu ke selatan. Iya benar. Kita akan serang kelompok Hermes. Benar. Ya kan? Benar. Kalau ke selatan aman, ternyata ya pada selatan malah dibom. Benar. Gitu, kalau itu yang terjadi ya. Udah gitu ketika menyerang, habis bom mereka bawa bulldozer. Iya. Bangun. Jadi sebenarnya nggak benar-benar ngosongin area, kemudian mereka membangun gitu. Dan maaf ya, saat itu mereka bilang sama saudara kita keluar dari Gaza Selatan ke Gaza Utara, dikasih keamanan untuk mereka supaya mereka bisa geser ke sana. Saat mereka sedang di jalan itu dibom, dihancurkan 75 jiwa. Di satu truk itu ada videonya. Iya, videonya dari sebelum berjalan itu di roket sampai meninggal semua. Sifatnya itu berkhianat memang. Allah Azza wa Jal sudah banyak firman-firman Allah Azza wa Jal di Al-Quran Karim tentang sifat Bani Wahyudi. Wahyudi. Iya. Dan sepertinya justru malah menarget tempat-tempat yang menjadi menjadi tempat pengungsian ya. Biasanya kan ada katanya ke kampus, ke masjid atau ke gereja dan rumah sakit. Itu semuanya kena semua. Semua. Tidak ada tempat yang aman di sana. Berarti memang sengaja untuk pembersihan etnis sebenarnya. Benar. Mereka berpikir sebenarnya, tapi itu salah. Tidak akan bisa karena Allah Azza wa Jalla berjanji kepada kita, umat
Muhammad SAW tidak akan habis, ya, alaihi salatu wassalam, tidak akan habis. Apalagi Rasulullah SAW bersabda bahwa la tazalu ta'ifatun min ummati على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم قيل أين هم يا رسول الله قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. Rasulullah bercerita dengan sahabatnya bahwa ada golongan, ada rombongan dari umatku yang mereka masih atas hak, mereka atas kebenaran sampai hari kiamat. Mereka melawan musuhnya tidak takut sama sekali. Lalu sahabat Rasulullah SAW bertanya, mana mereka ya Rasulullah gitu, di mana gitu? Rasulullah berjawab bahwa mereka adalah di Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis, sekitar Baitul Maqdis, yaitu di mana? Gaza dan juga West Bank ya. Iya. Jadi kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla dan punya keyakinan, insya Allah walaupun banyak jiwa, banyak korban, tetapi kita masih percaya bahwa kemenangan akan datang insya Allah dan kita akan kembalikan tanah kita. Insya Allah. Itulah keyakinan yang luar biasa teman-teman. Kalau kita lihat di Instagram bagaimana waktu ada dulu kemampuan untuk masuk ke Israel, waktu itu semua orang pada kabur ya. Tapi warga Gaza tetap di tempat, nggak pergi-pergi. Tapi mereka seperti apa memang sudah ditanamkan di jiwa mereka, ada kemungkinan giliran mereka suatu saat. Soalnya saya lihat itu anak-anak kecil tangannya ditulis namanya. Iya. Berjaga-jaga kalau suatu saat kena bom, biar ada yang kenal dia. Tangannya, itu dia yang meninggal. Mereka udah tahu bahwa giliran dia tinggal ya nomor cabut, gitu, bukan nomor urut, nomor cabut siapa, random gitu siapa aja gitu. Bahkan ada cerita juga selain itu, wanita Gaza, perempuan Gaza ya, itu kalau tidur, kalau sedang perang gitu, kondisinya konflik seperti ini, ibu saya, termasuk ibu saya, saudari saya, semua perempuan di sana, mereka kalau tidur di rumah itu pakai jilbab, semua ditutup, menjaga-jaga kalau rumah kena bom gitu, misalkan sudah menjadi syahid sudah tertutup, atau misalkan mau lari ada kesempatan untuk keluar selamat gitu, langsung sudah dijaga, sudah ditutup gitu. Itu semua. Sekarang semua seperti itu, kondisinya setiap hari gitu, tidur pakai jilbab gitu. Terakhir kali ke sana kapan sih? Bulan Maret kemarin. Masih tahun ini? Iya, tahun ini. Masih tahun ini? Masih Gaza masih cantik, masih banyak bangunan yang bagus, masih tempat, tapi sekarang sudah hancur semua. Ada yang monitor kejadian di sana? Oh iya, saya setiap hari kan keluarga saya di sana. Jadi ada keluarga yang kena, ada teman?